Film dimulai dengan scene seorang remaja bernama Arisu. Arisu terlahir dari keluarga pekerja kantoran. Namun tidak seperti adiknya. Arisu adalah seorang remaja pengangguran, yang bahkan dengan keluarganya sendiri, ia dianggap bagai parasit di rumahnya. Semenjak ibunya meninggal, Arisu memilih untuk menghabiskan waktunya bermain game. Tak kuat dengan tekanan dari adik dan ayahnya, Arisu memantapkan diri meninggalkan keluarganya. Arisu mengirim pesan ke sahabatnya, Karube. Karube bekerja di sebuah bar, yang memiliki masalah dengan bosnya sendiri. Dan juga kepada Chota. Chota adalah pekerja kantoran. Namun ia kerap kali bolos bekerja. Dan pada akhirnya, mereka bertiga saling mengirim pesan, lewat aplikasi chat. Dalam pesan tersebut diketahui, ternyata pada saat itu juga, Karube dipecat di pekerjaannya. Dan Chota saat itu sedang bolos bekerja. Sementara Arisu sendiri, kabur dari rumahnya. Singkat cerita, mereka bertiga bertemu di depan stasiun Shibuya. Mereka merencanakan pergi keluar. Namun, tidak jelas kemana tujuan mereka. Sampai akhirnya, Karube menyarankan Arisu untuk berhenti bergaul dengan mereka, dan mencari pekerjaan yang layak. Suasana hening seketika, karena mereka tidak memiliki tujuan. Sampai akhirnya Karube memanggil Arisu, di tengah-tengah keramaian Zebra Cross. Ia lakukan untuk menyenangkan hati Arisu. Saking asiknya, mereka tidak menyadari lampu merah berubah menjadi hijau. Dan kagetlah mereka, karena itu waktunya mobil untuk jalan. Pada saat itu juga, mereka melihat kembang api yang besar. Namun siapa yang peduli dalam kondisi seperti ini? Karena mereka tahu tindakan mereka melanggar hukum. Dengan bergegas, mereka kabur dari kejaran polisi. Sampai akhirnya, mereka masuk ke dalam gedung. Dan bersembunyi di dalam toilet umum. Dengan sekejap, suasana menjadi hening dan listrik padam. Mereka kira, mereka lolos dari kejaran polisi. Hingga akhirnya, mereka keluar melihat keadaan. Betapa terkejutnya mereka, melihat isi gedung yang tadi ramai. Kini menjadi sepi, tidak ada orang sama sekali. Sampai akhirnya, mereka keluar dari dalam gedung. Namun tiba-tiba, sampai sore hari, mereka mencari semua orang. Namun tidak menemukan satu orang dimanapun. Ponsel mereka juga tidak ada sinyal sama sekali. Sampai malam hari datang, mereka masih tidak mengetahui apa yang terjadi. Namun, hal ini justru membuat Arisu dan Chota senang. Karena dengan begini, mereka bebas melakukan apa saja, makan minum sepuasnya, bahkan tidak ada aturan hukum yang berlaku. Di saat seperti ini, mereka justru tertawa bahagia. Sampai ia dikagetkan dengan tulisan sangat terang, menyambut mereka sebagai pemain. Dan mempersilahkan mereka, untuk masuk ke arena bermain. Sampailah mereka di tempat bermain, di dalam sebuah gedung, dengan berbagai petunjuk mengarahkan mereka. Sebelum bermain, mereka masing-masing mendapatkan satu telepon genggam, namun masih tidak paham sampai akhirnya, datang satu pemain lagi. Terkejutnya mereka melihat ternyata ada orang lain di kota ini. Wanita tersebut bernama Saori Shibuki, melemparkan kartu tanda pengenal milik Chota, seketika laser menembak gambar kepala Chota. Ini berarti mereka tidak bisa keluar dari permainan, sebelum menyelesaikannya. Satu wanita lagi bergabung dalam permainan, permainan segera dimulai dengan tingkat kartu 3 keriting. Permainan pun dimulai, dengan aturan yang sangat sederhana. Dengan waktu singkat, mereka diberi pilihan antara dua pintu. Jika pintu yang dipilih benar, mereka berhak lanjut ke pilihan berikutnya.
Mereka tidak bisa memilih pintu mana yang harus dibuka. Sampai waktu mendekati habis, wanita muda tersebut dengan gegabah memilih pintu yang salah, dan tiba-tiba saja. Itu berarti pintu yang satunya yang benar. Di pilihan berikutnya, mereka mulai panik, dan kebingungan memilih pintu mana yang harus dibuka. Dengan waktu yang makin menipis, dan setiap pemain saling berdebat tidak penting, Arisu dengan sukarela memilih satu pintu. Karena tidak yakin, ia tak bisa membuka pintu tersebut. Dan akhirnya, Karube lah yang berani membuka pintu. Namun tiba-tiba, beruntung pintu yang dipilih benar. Di pintu berikutnya, Karube berdebat dengan Arisu, lalu Arisu ingat di depan gedung tersebut terdapat mobil BMW. Lalu Arisu memilih pintu, dan dugaan dia benar. Di pilihan berikutnya, karena Arisu ingat di depan gedung terdapat mobil BMW, ia pun dengan cepat mengkalkulasikan gedung dengan mobil tersebut. Berbagai macam rumus matematika ia gunakan, dan ia gabungkan, dengan peta gedung yang ia lihat di bawah. Agar rumusnya dapat divisualisasikan, ia menggambar gedung tersebut, beserta letak pintunya. Pintu demi pintu berhasil mereka buka dengan benar, berkat perhitungan Arisu. Sampai pada akhirnya, di pintu terakhir, yang menurut Arisu harusnya pintu ada di depan, ternyata pilihan pintu hanya ada di kiri dan kanan. Arisu melihat video milik Chota, dan singkat cerita ia memilih pintu yang benar. Namun kaki Chota terbakar, dan mereka berhasil keluar. Kini mereka berhasil memenangkan permainan, dan mendapat imbalan berupa 3 hari visa. Seketika itu juga ia melihat seorang pria yang sedang kehabisan masa visanya, dan inilah yang terjadi. Sungguh mengejutkan, karena jika masa visa telah habis, mereka akan dibunuh secara instan, dan mau tidak mau, setiap pemain harus melanjutkan permainan terus, untuk memperpanjang masa visa mereka. Di akhir episode 1, terlihat dari langit puluhan laser yang ditembak, dan wanita di akhir scene-nya.